Kamu pasti pernah berpikir kalau media sosial udah menjadi hal yang gak bisa dihindarin dalam menjalani berbagai aktivitas. Mulai dari mencari hiburan, kerja, belanja, belajar, dan berbagai macam aktivitas udah bisa kita dapatkan dari internet dengan cepat. Nah, internet ini merupakan hal yang udah gak bisa dihindari lagi di zaman sekarang. Kamu bayangin aja deh, ketika teman di kampus, di kelas, di kantor, atau dimanapun, lagi ngebahas suatu isu yang sedang hangat diperbincangkan dan kamu gak mendapat informasi yang sama, maka kamu bakal susah nimbrung mengikuti obrolan mereka karena kamu gak paham topik yang sedang mereka omongin. Minimal, kamu pasti bakal dicap kudet atau aneh karena gak ngerti tentang apa sih yang sedang mereka bicarakan. Hai, I'm Lily and welcome to In My Insight. Kali ini saya akan ngebahas tentang sosial media. Nah, siapa di antara kalian yang sehabis bangun tidur, aktivitas yang pertama dilakukan adalah membuka smartphone? Entah itu untuk kebutuhan informasi, mencari hiburan, atau sekedar gabut dan nggak tahu mau ngapain. Nah, hal ini merupakan contoh kecil dari pengaruh sosial media bagi seseorang karena hal yang terlintas pertama kali di benaknya setelah bangun tidur adalah, "Di mana handphoneku?" Sampai tercipta satu ungkapan menarik yang berbunyi, "Saya lebih baik lupa membawa dompet saya saat bepergian daripada lupa membawa smartphone." Seperti yang kita tahu bahwa salah satu perangkat efisien yang dapat menghubungkan kita dengan sosial media adalah smartphone. Dengan benda itu, kita dapat terhubung dengan siapapun dan dimanapun, asal smartphone kita berfungsi dan didukung oleh sinyal yang baik. Ketika terhubung dengan siapapun, kita dapat menemukan berbagai jenis informasi yang di-upload oleh pengguna lain di dalam internet, mulai dari informasi yang kita butuhkan ataupun yang gak penting-penting banget untuk kita tahu. Mulai dari bisnis, fashion, pendidikan, olahraga, hiburan, dan jutaan informasi lainnya dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui sosial media. Nah, hal inilah yang dapat mengubah sudut pandang kita dalam melihat dan mengamati dunia. Kita jadi menilai sesuatu dengan mudah dari apa yang terlihat tanpa mengetahui hal di baliknya. Contoh kecilnya, saat kita melihat public figure melalui media sosial tentang apa yang dia posting mengenai kehidupannya. Hal ini dapat membuat kita secara tidak sadar menstandarisasi definisi kesuksesan atau kebahagiaan adalah dengan menjadi sepertinya. Padahal, seperti yang kita tahu bersama, standar kesuksesan atau kebahagiaan setiap orang tentu berbeda-beda. Secara tidak sadar juga, kamu jadi membanding-bandingkan kehidupan yang kamu miliki dengan orang lain melalui sudut pandang kamu. Inilah yang membuat kamu jadi merasa tidak puas dengan diri kamu sendiri dan berlomba-lomba untuk menjadi seperti mereka. Tentunya bagus jika kamu menjadi termotivasi dengan pencapaian mereka. Tapi kebanyakan yang ditemukan adalah seseorang menjadi semakin depresi karena kondisi public figure yang kamu lihat dari sosial media sangat berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan kamu, sehingga ngebuat kamu akhirnya berpikir akan sangat sulit untuk mencapai level yang sama. Nah, biasanya ketika ini terjadi, kamu akan mulai menyalahkan keadaan, lingkungan, dan berbagai hal yang akhirnya mempengaruhi kondisi mental kamu. Nah, sebenarnya mereka yang memiliki banyak followers dan menjadi panutan banyak orang juga mengalami hal yang sama, tapi dengan kasus yang berbeda. Contohnya, komentar yang dilayangkan atas postingan yang mereka unggah pasti mendapatkan berbagai reaksi yang beragam, mulai dari pujian sampai hujatan mulai dilayangkan pada mereka yang berperan sebagai public figure. Nah, tentunya ini juga sangat mempengaruhi kondisi mental mereka. Jadi, kesehatan mental bisa dialami oleh setiap orang tergantung dari situasinya. Nah, terus gimana? Apakah dengan terus-terusan memakai sosial media dapat membuat mental kita menjadi down? Ini merupakan pembahasan yang menarik. Kita tahu bahwa di dalam sosial media terdapat jutaan informasi, bahkan miliaran informasi yang bisa diakses setiap harinya. Kita sebagai pengguna perlu memfilter informasi yang kita terima untuk menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita sekarang karena setiap manusia memiliki rasa ingin tahu akan suatu hal yang ngebuat otak kita menjadi penuh akan informasi yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan daripada informasi yang betul-betul kita butuhkan.
Contohnya, beberapa aplikasi yang sedang banyak diakses oleh banyak orang di seluruh dunia hari ini seperti TikTok dan Instagram sudah sedikit membantu kita dengan banyak menampilkan informasi melalui algoritma dengan membaca konten yang kita sukai. Nah, kita bisa memanfaatkannya dengan memfilter konten-konten yang tidak kita butuhkan dengan cara nge-skip informasi yang tidak terlalu penting untuk kita ketahui, sehingga peluang informasi itu muncul di beranda kita akan menjadi semakin sedikit. Cara lainnya, kamu bisa mulai membangun sebuah habit atau kebiasaan positif setiap hari, sehingga kesempatan kamu untuk terdistraksi dengan sosial media menjadi lebih sedikit. Nah, biasanya ini juga tidak mudah dilakukan. Solusinya, kamu bisa melakukannya secara bertahap seperti mengurangi aktivitas kamu dari sosial media selama 1 jam per hari dan perlu dinaikkan secara bertahap sampai fokus kamu tidak lagi terlalu dihabiskan di sosial media. Sehingga ketergantungan akan dunia sosmed tidak lagi mengganggu kesehatan mentalmu. Nah, dari pembahasan saya dapat ditarik kesimpulan bahwa sosial media memiliki berbagai macam platform yang menghadirkan jutaan hingga miliaran informasi setiap harinya dan akan sangat sulit untuk kita hindari di era sekarang. Sehingga sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap fenomena yang ditampilkan di dalamnya. Jadi, sebagai masyarakat yang cerdas adalah kita perlu memilah-milah informasi yang kita butuhkan dan informasi yang tidak kita butuhkan agar kondisi mental kita sebagai pengguna tetap bisa stabil setiap saat. Jika ada oversight dalam insight ini, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di insight selanjutnya. Dadah!